Bagaimana beliau mau diperiksa? Sejuta umat, bahkan jutaan umat datang menyambut beliau. Dan waktu itu orang bandara malah sibuk bersama TNI AD untuk mencari bagaimana jalur Habib Rizik cepat bisa sampai ke mobilnya dan bisa langsung pulang ke rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahaya Hati News dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada konten yang insya Allah bisa membangkitkan gairah semangat berdakwah dan insya Allah membangkitkan kita untuk selalu menegakkan keadilan dan kebenaran, dan insya Allah menyampaikan berita-berita fakta terkini aktual dan insya Allah sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun kau dibenci. Katakan kebenaran itu walaupun kau harus berada di balik jeruji besi. Allahu Akbar. Sahabat, sidang perdana offline Habib Rizik Syihab bantah 10 tuduhan JPU dari telusur.co.id. Subhanallah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah. Cucunya Rasulullah cerdas, cucunya juga ikut cerdas. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Rizik Syihab HRS hari ini Jumat 26 Maret 2021 menjalani sidang perdana offline. Dalam sidang tersebut Habib Rizik membantah 10 tuduhan jaksa penuntut umum JPU yang dituangkan dalam dakwaannya. Masya Allah, luar biasa. Inilah kalau enaknya kita sidang offline itu, langsung bertatap wajah dengan jaksa penuntut umum. Dan saat Habib menyampaikan semua bantahannya, semua JPU tak ada yang menginstruksi. Kenapa? Karena mereka baru sadar bahwa apa yang disampaikan bantahan lewat Habib Rizik tersebut semuanya real dan fakta, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu tuduhan bahwa Habib Rizik diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng ketika tiba di Indonesia. Dia membantah tuduhan tersebut. Apa yang terjadi? Kata Habib Rizik, saya tidak pernah diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. Semua dakwaan JPU adalah bohong dan dusta, bahkan fitnah dan tuduhan keji, kata Habib Rizik ketika membacakan eksepsi Jumat 26 Maret 2021. Wallahi luar biasa sahabat. Saya pun berada di sana sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Bandara Cengkareng. Bagaimana beliau mau diperiksa? Sejuta umat, bahkan jutaan umat datang menyambut beliau. Dan waktu itu orang bandara malah sibuk bersama TNI AD untuk mencari bagaimana jalur Habib Rizik cepat bisa sampai ke mobilnya dan bisa langsung pulang ke rumahnya. Allahu Akbar. Kalaulah mereka mengatakan bahwa mereka sudah diberikan peringatan dari Bandara Cengkareng, itu Masya Allah, tidak mungkin. Karena dengan kondisi yang terjadi waktu kepulangan beliau, subhanallah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kepala bandara dan bisa dibuka kembali CCTV yang ada di bandara. Jadi kan bisa lihat di sana kondisinya. Apakah betul sudah disampaikan? Apakah memang ada yang sudah ditandatangan? Kan ada gerak-gerik semuanya ada di sana. Bisa menjadi fakta-fakta semuanya, sahabatku yang dirahmati Allah. Yang kedua, tuduhan kedua, JPU menyatakan bahwa Habib Rizik mendapatkan penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. Namun Habib Rizik menegaskan tidak mendapatkan penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. Masya Allah, kan sudah saya sampaikan. Bisa dilihat kembali, dibuka kembali CCTV. Adakah mungkin dialog antara kepala bandara dengan Al-Habib Muhammad Rizik, atau mohon maaf dengan Satgas Covid yang ada di bandara sudah ada dialog mungkin dengan Habib Rizik? Silahkan buka CCTV yang ada di bandara. Karena maaf, semua waktu itu sampai ke dalam pun penuh. Semua mohon maaf, porter-porter pun ingin menyambut Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Bahkan sampai semua petugas bandara berlomba-lomba ingin bertemu dengan cucu
cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja pulang dari kota suci Mekah yang membawa revolusi akhlak. Tuduhan yang ketiga, JPU menyebutkan bahwa Rizik diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri selama 14 hari. Apa yang terjadi? Padahal Habib Rizik tidak pernah diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri. Subhanallah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keempat, saya dinyatakan menolak isolasi mandiri 14 hari. Saya tidak pernah menolak isolasi mandiri. Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan terangnya. Betul, itu yang dilakukan oleh beliau. Lalu yang kelima, JPU menuduh Rizik sengaja menuju kerumunan bandara. Rizik pun menekankan, Habib Rizik pun menekankan bahwa ia tidak pernah dengan sengaja menuju kerumunan bandara, karena dari pintu pesawat sudah banyak orang, di dalam gedung bandara pun sudah ada puluhan ribu orang, sementara di luar gedung bandara sudah menunggu masa jutaan orang. Lalu saya menuju kendaraan saya untuk pulang ke rumah, bukan menuju kerumunan. Betul sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerdas. Nih, JPU harusnya berpikir sebelum melayangkan tuduhan ini. Hati-hatilah, wahai para jaksa. Sebelah kakimu di dalam neraka, sebelah kakimu lagi di dalam surga. Kau tinggal pilih mana yang mau kau pilih, neraka atau surga. Kalau kau pilih surga, maka berkatalah engkau memberikan tuduhan yang benar, sesuai dengan fakta, real. Jangan kau mengada-ngada. Jangan karena mohon maaf jabatan, jangan karena mohon maaf nilai uang yang tidak seberapa. Dunia ini, kata Ustaz Abdul Somad, kau celupkan kelingkingmu ke dalam air lautan, kemudian kau angkat, netes dia, yang setetes itulah dunia. Maaf ya, jangan terlalu hubud dunia, karena memang mohon maaf sitatun amal terus baul ayat. Ya, ada 6 perkara yang mampu menghancurkan seluruh amal-amal, ya. Sitatun tuhbitul asya, ya, kata Nabi ada 6 perkara. Salah satunya adalah hubutud dunia, terlalu cinta dunia, sehingga apa? Tidak bisa mendengarkan nasihat orang lain, sehingga apa? Hingga bisa mencari-cari kesalahan orang tapi tak bisa mencari kesalahan sendiri, hingga apa? Menutupi semua kebaikan-kebaikan. Akhirnya kita tidak bisa bersandar dengan orang yang baik dan benar, akhirnya kita bersandar kepada orang-orang yang munafik. Nauzubillah min zalik. Yang keenam, Habib Rizik dianggap tidak mengingatkan kerumunan tentang prokes. Hal itu pun dibantah oleh Al-Habibana Muhammad Rizik. Justru sepanjang jalan saya mengingatkan masa agar patuhi prokes dan jaga diri serta buka jalan agar saya bisa lancar menuju ke rumah dan masa bisa bubar kembali ke rumah masing-masing, ungkapnya. Masya Allah, beliau sudah berteriak sama dengan teriakannya, mohon maaf, waktu Bapak Jokowi, Haji Insinyur Jokowi, presiden kita berkunjung ke NTT yang dikerumuni oleh massa. Apa yang terjadi? Teriakannya, masker, masker, protokol kesehatan. Beliau juga ingin pulang cepat sampai ke rumah istirahat. Namun apa yang terjadi? Kecintaan umat yang membuat keramaian itu terjadi, karena umat ingin melihat wajah cucunya Rasulullah yang baru saja pulang dari tanah suci Mekah. Masya Allah. Ketujuh, JPU menilai Rizik sengaja ikut kerumunan di sekitar rumahnya pasca dari bandara. Dia pun membantah bahwa dirinya tak pernah buat kerumunan di rumah. Justru sesampai di rumah sudah ada kerumunan jelasnya. Betul. Sepanjang jalan tol, bahkan ada etnis dari golongan Cina membuat spanduk yang sangat besar menunjukkan kecintaan kepada Al-Habibana Muhammad Rizik Shihab. Masya Allah. Bahkan mohon maaf, dari orang-orang Nasrani Yahudi hadir di rumahnya Al-Habibana Muhammad Rizik Shihab, menyampaikan kesan dan pesannya terhadap beliau. Bahkan ada sebagian yang menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Subhanallah, luar biasa. Kedelapan, JPU menuding bahwa Habib Rizik tidak membubarkan kerumunan di rumahnya. Rizik pun menekankan bahwa ia sendiri yang membubarkan kerumunan di sekitar rumahnya dan meminta semua untuk pulang. Masya Allah, sudah jelas. 9, JPU menyebut Habib Rizik tidak menyerahkan clearance kesehatan dari Bandara Cengkareng ke RT RW setempat. Padahal saya baru dapat surat penjelasan COVID, kata Al-Habibana Muhammad Rizik, dari bandara tanggal 17 November 2020, sehingga saya langsung memulai isolasi mandiri, tuturnya. Tanggal 10 sampai di tanah air, tanggal 17 baru dikasihkan surat, seminggu jaraknya. Bagaimana ini maksudnya, wahai
Bapak JPU ataupun Ibu JPU. 10. JPU mengklaim bahwa Habib Rizik tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Siapa bilang saya tidak isolasi mandiri di rumah 14 hari? Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari sebulan pangkasnya. Subhanallah. 10 tuduhan yang dibantahkan oleh Habibana Muhammad Rizik Syihab. Seharusnya ini sudah menjadi dasar. Tidak ada lagi penahanan untuk Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Dan ini bisa menjadi dasar untuk tidak lagi Al-Habib Rizik ditahan di Bareskrim. Bahkan sudah menjadi dasar untuk Habib Rizik bebas tanpa syarat. Subhanallah. Kami sampaikan sahabatku ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, supaya kuat kita lihat video berikut ini untuk menyampaikan 10 bantahan tersebut dari Al-Habibana. Yuk sama-sama kita saksikan. Dalam persidangan kemarin, Habib Rizik dan tim kuasa hukum dijadwalkan membacakan eksepsi atas 3 kasus, yaitu kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, serta kasus hasil swab PCR di RS UMI, Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik Syihab dengan lugas membantah 10 tuduhan jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam dakwaan. Bantahan yang pertama yaitu tuduhan bahwa Habib Rizik diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng ketika tiba di Indonesia. Habib Rizik menjawab, "Saya tidak pernah diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. Semua dakwaan jaksa penuntut umum adalah bohong dan dusta, bahkan fitnah dan tuduhan keji." Bantahan yang kedua adalah jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. Habib Rizik menjawab, faktanya, Habib Rizik menegaskan tidak mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. Bantahan yang ketiga adalah, jaksa penuntut umum menyebut bahwa Habib Rizik diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri selama 14 hari. Habib Rizik menjawab bahwa Habib Rizik mengaku tidak pernah diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri. Bantahan yang keempat adalah, Habib Rizik dinyatakan oleh jaksa penuntut umum menolak isolasi mandiri selama 14 hari. Habib Rizik menjawab, "Saya tidak pernah menolak isolasi mandiri, bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan, jawaban Habib Rizik atas tuduhan jaksa. Bantahan yang kelima adalah, jaksa penuntut umum menyebut bahwa Habib Rizik sengaja menuju kerumunan bandara. Habib Rizik menjawab bahwa ia tidak pernah dengan sengaja menuju kerumunan bandara, karena dari pintu pesawat sudah banyak orang dan di dalam gedung bandara sudah ada puluhan ribu orang. Sementara di luar gedung bandara, masa sudah menunggu kedatangannya. Lalu Habib Rizik menuju kendaraan pribadinya untuk pulang ke rumah, bukan menuju ke kerumunan." Bantahan yang keenam adalah, Habib Rizik dianggap tidak mengingatkan kerumunan tentang prokes. Habib Rizik menjawab, "Justru sepanjang jalan, saya terus mengingatkan massa agar patuhi prokes dan jaga diri serta buka jalan agar saya bisa lancar menuju rumah dan massa bisa bubar kembali ke rumah masing-masing." Bantahan yang ketujuh adalah, jaksa penuntut umum menilai Habib Rizik sengaja ikut di kerumunan di sekitar rumahnya pasca dari bandara. Habib Rizik menjawab bahwa ia tak pernah buat kerumunan di rumah. Justru sesampai di rumah sudah ada kerumunan. Bantahan yang kedelapan adalah, jaksa penuntut umum menuding bahwa Habib Rizik tidak membubarkan kerumunan di rumahnya. Habib Rizik menjawab, faktanya, Habib Rizik menekankan bahwa ia sendiri yang membubarkan kerumunan di sekitar rumahnya dan meminta semua orang untuk pulang. Bantahan yang kesembilan adalah, Habib Rizik disebut jaksa penuntut umum tidak menyerahkan clearance kesehatan dari Bandara Cengkareng ke RT RW setempat. Habib Rizik menjawab, padahal saya baru dapat surat penjelasan COVID-19 dari bandara tanggal 17 November tahun 2020, sehingga saya langsung memulai isolasi mandiri. Allahu Akbar. Kami sampaikan dari Cahaya News, sahabat yang bisa menilainya. Maka nilailah sahabat bagaimana bentuk hukum yang ada di negeri kita ini. Sekian, terima kasih. Qul al-haqqu law kana mura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.